Halo semua, hari ini kita akan membahas buku ESPS kelas 5 pelajaran IPS. Kita lanjutkan pembahasan halaman 139 bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, bangsa asing pertama yang tiba di wilayah Indonesia adalah Portugis. Nomor 2, kerajaan di Maluku yang pada mulanya bersekutu dengan Portugis adalah Ternate. Nomor 3, Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya 1000 km dari Anyer ke Panarukan. Nomor 4, pemimpin perang Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Kemudian nomor 5, Panglima Polim adalah tokoh yang melakukan perlawanan terhadap penjajah di daerah Aceh. Nomor 6, organisasi Budi Utomo berdiri pada tahun 1908. Buka halaman selanjutnya, halaman 140. Kita lanjutkan yang nomor 7. Tokoh pendiri Muhammadiyah adalah KH Ahmad Dahlan. Nomor 8, Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Nomor 9, buku kumpulan surat R.A. Kartini berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nomor 10, supaya perjuangan para pahlawan tidak sia-sia, kita perlu menjaga titik-titik bangsa. Jawabannya persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita lanjut bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan 3 faktor yang menarik bangsa asing untuk menguasai Indonesia. Jadi 3 faktor itu yang pertama, kekayaan alam yang dimiliki wilayah Indonesia, yaitu berupa rempah-rempah. Kemudian faktor yang kedua, terbukanya hubungan perdagangan. Apalagi letak wilayah Indonesia yang strategis. Faktor yang ketiga, masih kurangnya rasa persatuan dan persatuan, sehingga mudah diadu domba. Kita lanjut yang nomor 2. Perhatikan gambar tokoh pejuang di bawah ini, ada 2 tokoh. Tuliskan secara singkat tentang perjuangan yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut. Kita mulai dulu dari yang tokoh yang A, itu gambar dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini memimpin Perang Jawa dalam melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 sampai 1830.
Nah, dalam memimpin pasukan, beliau menggunakan taktik gerilya dan dibantu oleh Kiai Mojo dan juga Sentot Prawirodirjo. Tetapi Belanda menggunakan cara licik untuk menangkapnya. Pangeran Diponegoro lalu diasingkan ke Manado dan wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Nah, sekarang kita lihat tokoh yang B, tokoh yang kedua itu Thomas Matulesi atau biasa disebut dengan Patimura. Nah, Patimura memimpin perlawanan rakyat Maluku dalam mengusir Belanda. Di mana Kapitan Patimura mengatur strategi perang dengan bekerja sama dengan raja-raja dan juga pati-pati dalam memimpin rakyat menyediakan pangan dan membangun benteng-benteng pertahanan. Pertempuran rakyat Saparua dipimpin oleh Patimura berhasil merebut kembali benteng Dorstad. Namun pada akhirnya Patimura ditangkap oleh Belanda. Kita lanjut nomor 3. Di awal kedatangannya ke Indonesia, Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Yang A, jelaskan alasan Jepang melakukan tindakan tersebut. Jadi Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Tujuannya agar dapat menguasai kekayaan alam Indonesia. Dan agar rakyat Indonesia dapat membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kemudian kita lihat pertanyaannya yang B. Tuliskan 2 cara yang dilakukan Jepang untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi cara yang dilakukan Jepang yang pertama mengizinkan pengibaran bendera merah putih. Dan yang kedua mengizinkan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita lihat nomor 4. Jepang membentuk beberapa organisasi militer di Indonesia. Lengkapi tabel berikut dengan nama dan tujuan organisasi yang dibentuk oleh Jepang.
Jadi menuliskan nama organisasinya dan tujuan dibentuk. Yang pertama, Jawa Hokokai atau disebut juga Kebaktian Jawa. Tujuannya mengarahkan rakyat untuk melakukan romusa. Kemudian yang kedua, Heiho atau pembantu prajurit. Tujuannya untuk membantu Jepang dalam persiapan perang melawan sekutu. Kemudian yang ketiga itu PTA, yaitu singkatan dari Pembela Tanah Air. Tujuannya membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Kita lanjut nomor 5. Kita harus menghargai perjuangan para pahlawan yang telah meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang A, jelaskan mengapa kita perlu melakukan hal tersebut. Jadi jawabannya, karena tanpa adanya perjuangan para pahlawan, bangsa Indonesia tidak akan dapat merdeka. Dan saat ini kita masih tertindas oleh penjajah. Dan mungkin juga kita tidak akan dapat bersekolah atau hidup dengan tenang. Jadi oleh karena itu kita harus menghargai jasa para pahlawan. Kita lihat pertanyaan yang B. Tuliskan 3 cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai para pahlawan. Jadi caranya yang pertama, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian rajin belajar dan mencetak prestasi yang membanggakan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, kita juga bisa mendoakan para pahlawan saat mengheningkan cipta, saat upacara bendera yang dilakukan di sekolah. Demikian video untuk hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!